Halo anak-anak, selamat pagi. Nah, ketemu lagi dengan Ibu pada ruang belajar Widya Astuti. Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum mulai, Ibu ingatkan kalian untuk berdoa terlebih dahulu dan jangan lupa sarapan. Nah, apa sarapan kalian pagi ini? Tentu kita harus makan makanan yang bergizi. Perhatikan isi piringku pada layar. Di sana terlihat ada makanan pokok, kemudian ada lauk pauk, ada sayuran, dan buah-buahan. Makanan yang bergizi adalah makanan yang seimbang, mengandung karbohidrat, protein, vitamin, lemak, mineral, dan air. Nah, karbohidrat itu fungsinya untuk menghasilkan tenaga dan panas tubuh. Protein untuk pertumbuhan dan mengganti sel yang rusak. Vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh. Lemak untuk cadangan makanan. Mineral untuk menunjang fungsi tubuh. Dan air untuk melancarkan metabolisme dalam tubuh. Berikut adalah gambar-gambar makanan yang mengandung karbohidrat, protein, dan vitamin. Lemak, mineral, dan vitamin sudah terkandung dalam berbagai makanan yang ditampilkan tadi. Berikutnya, Ibu ingin mengingatkan tentang negara-negara ASEAN. Nah, setiap negara ASEAN mempunyai potensi ekonominya masing-masing. Misalnya negara Brunei Darussalam. Nah, negara ini adalah negara terkecil kedua setelah Singapura di Asia Tenggara. Pendapatan negara Brunei Darussalam berasal dari minyak bumi dan gas alam. Nah, negara ini termasuk negara terkaya kelima dari 182 negara karena memiliki ladang minyak bumi dan gas alam yang luas. Berikutnya adalah negara Filipina. Negara ini mendapatkan penghasilan atau pendapatan negara dari pertanian, terutama sekali adalah nanas, padi, kelapa, dan gula. Filipina mengembangkan sistem pertanian yang sangat maju pada saat ini. Nah, bagaimana dengan negara kita? Indonesia termasuk negara yang memiliki sumber kekayaan yang sangat melimpah. Pertanian, tambangan, perkebunan, kehutanan, dan juga hasil laut yang sangat melimpah. Nah, yang terutama sekali pendapatan Indonesia berasal dari minyak, gas bumi, tekstil, kayu, dan pariwisata. Selanjutnya adalah negara Kamboja. Kamboja termasuk salah satu negara Indochina, artinya terletak di semenanjung Indochina. Nah, negara ini pendapatannya banyak berasal dari pertanian yaitu padi dan perkebunan yaitu karet. Laos dijuluki negara terkunci karena wilayahnya tidak berbatasan dengan laut, semuanya berbatasan dengan daratan. Nah, pendapatan negara Laos ini berasal sepenuhnya dari pertanian yaitu tanaman padi. Pendapatan negara Malaysia adalah minyak, gas bumi, kayu, karet, tekstil, sepatu, bahan kimia, dan timah. Pada suatu ketika, Malaysia juga pernah menjadi negara yang menghasil timah, karet, dan kelapa sawit terbesar di dunia. Berikutnya adalah Myanmar. Penghasilan atau pendapatan terbesar negara Myanmar berasal dari pertanian yaitu tanaman padi. Singapura adalah negara yang terkecil di Asia Tenggara. Namun Singapura adalah negara yang paling maju di Asia Tenggara. Pendapatan Singapura berasal dari jasa dan industri. Karena posisinya yang strategis, maka di Singapura terdapat pelabuhan transit internasional.
Thailand adalah satu negara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa di Asia Tenggara. Pendapatan Thailand adalah pertanian, terutama sekali padi dan pariwisata. Patung Buddha Tidur adalah salah satu objek wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan dari seluruh dunia. Yang terakhir adalah negara Vietnam. Negara ini pendapatan yang terbesarnya berasal dari pertanian, yaitu padi, dan juga dari pariwisata. Cobalah kalian berlatih untuk mencari persamaan dari potensi ekonomi dari dua negara di Asia Tenggara, misalnya negara Indonesia dan Malaysia. Kalian tentu mengenal berbagai hewan di sekitar kita yang dimanfaatkan oleh manusia. Apa saja manfaat hewan bagi manusia? Yang pertama adalah sebagai sumber makanan, misalnya ikan, ayam, sapi, babi, kambing, dan lain-lain. Yang kedua, sebagai sumber obat, misalnya cacing, sirip ikan hiu, minyak kadal, dan lain-lain. Yang ketiga, membantu manusia di dalam memberantas hama, misalnya ular untuk memberantas tikus dan kucing juga untuk memberantas tikus. Yang keempat, membantu manusia dalam hal transportasi, misalnya kuda untuk menarik delman. Yang kelima adalah membantu manusia dalam hal keamanan, misalnya angsa dan anjing sebagai penjaga rumah. Setelah kita belajar tentang manfaat hewan bagi manusia, kita belajar tentang perkembangbiakan hewan. Nah, perkembangbiakan hewan ada dua, ada generatif dan ada vegetatif. Untuk pelajaran pada hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan generatif. Nah, perkembangbiakan generatif hewan itu ada tiga. Yang pertama adalah bertelur. Hewan yang berkembang biak dengan bertelur artinya embrionya berkembang di dalam telur, di luar tubuh induknya. Jadi di dalam telur tersebut sudah ada makanan cadangan. Hewan yang bertelur contohnya ayam, bebek, angsa, penguin, laba-laba, kepiting, kecoa, katak, buaya, sebagian serangga, dan ikan. Pembuahan hewan yang bertelur ini bisa terjadi di luar tubuh dan di dalam tubuh. Nah, di luar tubuh artinya sel telur keluar dari tubuh betina kemudian dibuahi oleh sperma di luar tubuh betinanya. Sedangkan pembuahan di dalam tubuh artinya sperma masuk ke dalam tubuh betina. Nah, contoh hewan yang pembuahannya terjadi di luar tubuh adalah katak dan ikan. Cara kedua adalah melahirkan atau beranak. Hewan melahirkan atau beranak artinya embrio tumbuh dan berkembang di dalam rahim induknya, kemudian dilahirkan. Calon bayi hewan itu mendapat nutrisi dari induknya yang disalurkan melalui plasenta. Hewan melahirkan atau beranak atau disebut vivipar memiliki beberapa ciri, salah satunya adalah mempunyai kelenjar susu dan daun telinga. Saat lahir, induknya akan menyusui anaknya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar adalah hampir semua mamalia seperti kucing, anjing, kuda, panda, gajah, paus, dan domba. Untuk paus, walaupun paus ini hidup di air tetapi bukan termasuk ikan, melainkan termasuk mamalia, karena paus berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan bertelur melahirkan atau bertelur beranak sering juga disebut dengan ovovivipar.
Artinya, embrio tumbuh dalam telur yang dikandung induknya, kemudian dilahirkan bersama cangkang telurnya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar, misalnya ikan hiu, sebagian ikan, serangga, ular, salamander, kadal, iguana, dan kuda laut. Pada pelajaran berikutnya akan Ibu bahas lebih banyak tentang hewan-hewan yang bertelur melahirkan. Nah, anak-anak, demikian pelajaran kita pada hari ini. Kita sudah belajar tentang makanan sehat, tentang potensi ekonomi dari negara-negara ASEAN, dan tentang perkembangbiakan generatif hewan. Mudah-mudahan kalian bisa paham dan catat apa yang menjadi poin-poin penting dari apa yang sudah Ibu jelaskan. Sampai jumpa.